Ikhwatil kiram, tatasharrafu tasjilatul markas di Bandung bi an tuqaddima lakum bayana sifati taharatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'tamadatan ala kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwati fillah azakumullah. Kita semua tahu bahwa salah satu di antara ibadah yang sangat agung bagi setiap muslim adalah sholat. Kita pun tahu bahwa salah satu di antara syarat yang wajib dipenuhi sebelum sholat adalah bersuci, baik dengan cara berwudu, mandi, ataupun tayamum. Oleh karena itulah, maka ajaran Islam yang maha sempurna ini telah menjelaskan kepada kita tentang tata cara bersuci dengan penjelasan yang gamblang dan rinci. Berikut ini akan kami sajikan tata cara peragaan bersuci yang benar yang kami ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Selamat menyimak dan selamat mengikuti. Sebelum berwudu, disunnahkan untuk membersihkan mulut dan gigi terlebih dahulu, baik dengan batang pohon siwak ataupun dengan sikat gigi dengan pasta giginya. Hal ini didasarkan kepada salah satu hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, maka pasti akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan berwudu. Berwudu artinya membasuh
anggota-anggota badan tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan air. Adapun anggota-anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu adalah wajah, kedua tangan sampai sikut, kepala, dan kedua kaki sampai dua mata kaki. Hal ini didasarkan kepada salah satu ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Yang dimaksud dengan niat adalah menetapkan di dalam hati untuk melakukan wudu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan perintahnya serta mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hal ini didasarkan baik kepada ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya semata. Juga ditetapkan di dalam salah satu hadis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan hanyalah setiap orang memperoleh apa yang diniatkannya. Oleh karena itu, sebelum berwudu diwajibkan bagi kita untuk menetapkan niat di dalam hati. Wajib bagi kita mengucapkan bismillah sebelum memulai mencuci anggota-anggota wudu. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atas wudunya. Setelah itu kita mencuci kedua tangan sampai dua pergelangan kita 3 kali. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Aus bin Abi Aus dari kakeknya radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istaukafa thalathan. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencuci tangannya sampai pergelangannya 3 kali. Selain itu, ketika mencuci tangan disunnahkan untuk membersihkan selak-selak jari-jari kedua tangan kita berdasarkan sebuah hadis,
idza tawadha'ta fakhallil baina asabi' yadayka wa rijlayka. Apabila kamu berwudu, maka bersihkanlah antara sela-sela jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Kita lanjutkan dengan berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Berkumur-kumur artinya memasukkan air ke dalam mulut, lalu di dalam mulut digerak-gerakan dalam rangka mencuci bagian dalam mulut. Adapun beristinsyak artinya menghisap air ke dalam lubang hidung. Setelah itu beristinthar artinya menyemburkan air tersebut dari lubang hidung. Berkumur-kumur, beristinsak dan istinsar ini disunnahkan untuk dilakukan secara bersungguh-sungguh, kecuali apabila kita dalam keadaan saum. Berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar ini dilakukan sekaligus sejumlah 3 kali dengan 3 kali cidukan tangan. Berkumur-kumur dan beristinsyak sunnah dilakukan dengan tangan kanan, memasukkan air ke dalam mulut dan menghisap sebagian air itu ke dalam lubang hidung dari cidukan tangan kanan. Sedangkan beristinthar dilakukan oleh tangan kiri dengan cara meletakkan jari-jari tangan kiri, jempol dengan telunjuk di atas hidung kita. Berdasarkan sebuah hadis dari Abdu Khair, kata Abu Khair, kami saat itu sedang duduk sambil melihat kepada Ali bin Abi Thalib ketika beliau berwudu. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya dan memenuhi mulutnya dengan air dari tangan kanan itu. Lalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyak serta beristinsar dengan tangannya yang kiri. Beliau melakukan ini 3 kali. Setelah itu kemudian beliau berkata, siapa yang ingin melihat kepada wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beginilah cara wudu beliau. Setelah itu kita mencuci wajah kita 3 kali. Adapun ukuran wajah secara vertikal dimulai dari bagian yang ditumbuhi rambut di atas kening sampai ke dagu yang ditumbuhi jenggot. Adapun secara horizontal batasan wajah dari mulai kiri sampai ke kanan dimulai dari perbatasan telinga kiri sampai ke telinga kanan. Ketika mencuci wajah ini disunahkan juga untuk mencuci jenggot dengan cara memisahkan rambut-rambut dari jenggot kita dan memasukkan air ke sela-sela jenggot tersebut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Kata Anas, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
Apabila beliau berwudu, beliau mengambil segenggam air, kemudian memasukkan air itu ke bawah dagunya, lalu beliau memasukkan jari-jari tangannya ke selak-selak jenggotnya. Kemudian beliau berkata, demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mencuci kedua tangan kita sampai sikut 3 kali. Hal ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Humran Maula Uthman, "Thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi 3 marrat, thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalik." Kemudian Uthman mencuci tangan kanannya sampai sikut 3 kali. Kemudian setelah itu beliau mencuci tangan kirinya juga seperti itu, artinya sampai sikut dan berjumlah 3 kali pula. Kemudian kita mengusap seluruh kepala kita hanya 1 kali dengan kedua tangan kita. Dimulai dari bagian depan kepala yang ditumbuhi oleh rambut, kemudian kita usapkan kedua tangan kita ke arah belakang sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan kembali kedua tangan itu ke tempat ketika kita memulai tadi. Setelah itu secara langsung tanpa mengambil air lagi, kita mengusap kedua daun telinga kita dengan kedua jempol kita, sedangkan 2 telunjuk kita dimasukkan ke lubang 2 telinga kita. Telunjuk kanan masuk ke dalam lubang telinga kanan, telunjuk kiri masuk ke lubang telinga sebelah kiri. Jempol kanan mengusap bagian belakang dari daun telinga kanan, jempol tangan kiri kita mengusap bagian belakang dari daun telinga kiri kita. Ini didasarkan kepada sebuah hadis, kata Abdullah bin Amr, "Thumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi sababahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi ala dhahiri udhunayhi wa bi sabahataini batina udhunayhi." Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya, lalu beliau memasukkan kedua telunjuknya ke dalam kedua lubang telinganya dan mengusapkan kedua jempolnya ke atas bagian belakang dari daun 2 telinganya. Setelah itu kita mencuci kedua kaki kita sampai 2 mata kaki 3 kali. Dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu 3 kali, setelah itu barulah kaki kiri 3 kali pula. Ketika mencuci kaki ini disunnahkan untuk membersihkan dan menggosok
menggosokkan jari kelingking kita kepada selak-selak jari-jari kaki, dimulai dengan jari kelingking kaki sebelah kanan sampai ke jempol, dilakukan dengan tangan kiri, dengan kelingking yang kiri. Kemudian kaki yang kiri diusap oleh kelingking tangan kiri, dimulai dari jempol sampai ke kelingkingnya. Disunahkan pula untuk menggosok-gosokkan jari-jari tangan ini ke seluruh bagian anggota wudu yang harus dibasuh ketika berwudu, untuk menjamin sampainya air dan bersihnya anggota wudu yang dicuci. Berwudu dengan cara menggosok-gosokkan anggota wudu termasuk di antara cara menyempurnakan wudu tersebut, sedangkan menyempurnakan wudu dianggap sebagai setengah dari keimanan. Seusai mencuci kedua kaki sampai dua mata kaki, disunahkan untuk berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a thumma yaqul Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa dengan doa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk ke pintu mana saja yang dia suka. Boleh juga berwudu dengan menggunakan air di dalam gayung dengan cara memasukkan kedua tangan kita langsung ke dalam air tersebut. Namun sebagian kaum muslimin ada yang mempertanyakan kebolehan berwudu dengan cara demikian. Untuk menjawab pertanyaan itu, berikut ini kami kutipkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Hadis ini diterima dari Abul Hasan yang bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Zaid meminta 1 baskom air. Kemudian dia berwudu dengan cara wudu seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dijelaskan fa'aqfa'a ala yadayhi minat tawr faghasala yadayhi thalatha thumma adkhala yadayhi fit tawr famadmada wastanshaqa wastanthara thalatha bi thalathi ghurafat thumma adkhala yadahu fit tawr faghasala wajhahu thalatha thumma adkhala yadahu
faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini thumma adkhala yadayhi famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghasala rijlaihi. Lalu dia menuangkan air dari baskom kepada kedua tangannya dan mencucinya 3 kali. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya ke dalam baskom. Lalu dia berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan tangan. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam baskom. Lalu dia mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya, lalu mencuci kedua tangannya sampai ke kedua sikutnya. Kemudian dia memasukkan kedua tangannya, lalu mengusapkan kedua tangan itu ke kepalanya. Dia memajukan kedua tangan di kepalanya dan memundurkannya hanya 1 kali. Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Saat ini kita menemukan banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika berwudu. Di antaranya, tidak membaca basmalah sebelum membasuh anggota-anggota wudu. Berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar secara terpisah. Mencuci tangan secara berselang-seling. Mengusap kepala hanya pada bagian ujung rambut. Mencuci telinga 3 kali dan terpisah dengan mengusap kepala. Mencuci kaki secara berselang-seling.
tidak sempurna dalam mencuci kaki, sehingga ada bagian tumit yang tidak terbasuh. Ketika kita berwudu dengan mengenakan sepatu, sandal, atau kaos kaki, maka kita tidak perlu untuk membuka sepatu, sandal, atau kaos kaki kita. Berwudulah seperti biasa. Tetapi ketika mencuci kedua kaki, maka sepatu yang sedang kita pakai cukup diusap bagian atasnya saja. Ada syarat yang harus dipenuhi ketika mencuci atau mengusap kedua sepatu. Syarat yang pertama, hendaklah sepatu tersebut dipakai dalam keadaan suci. Ini didasarkan kepada salah satu hadis yang diterima dari Urwah bin Mughirah dari bapaknya. Kata Urwah bin Mughirah dari bapaknya, aku bersama-sama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Ketika beliau berwudu, maka aku bungkukan badanku untuk melepas kedua sepatunya. Lalu beliau berkata, biarkan kedua sepatu itu, karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Kemudian beliau mengusap bagian atas dari sepatu itu. Jumlah usapan sepatu ketika berwudu, para ulama sepakat hanya 1 kali dan tidak perlu diulang 2-3 kali. Caranya adalah dengan merenggangkan jari-jari tangan kanan, lalu diusapkan dimulai dari ujung sepatu bagian depan, diusapkan sampai ke bagian atasnya, dan sepatu yang kiri diusap oleh tangan kiri dengan cara yang sama. Masa berlakunya mengusap sepatu bagi orang yang mukim berlaku sehari semalam. Sehingga apabila lewat sehari semalam, dia harus mengulang kembali wudunya tersebut. Bagi seorang musafir, masa mengusap sepatu tersebut berlaku selama 3 hari 3 malam. Dan setelah berlalu 3 hari 3 malam, dia diharuskan berwudu kembali dengan cara yang sama. Kelima, mengusap sepatu dan kaos kaki ini hanya berlaku untuk hadas kecil. Adapun bila kita mengalami hadas besar, maka sepatu dan kaos kaki harus dilepas karena kita terkena dengan kewajiban mandi. Keenam, sepatu dan kaos kaki yang boleh diusap harus dalam keadaan suci, baik bahannya maupun karena tidak terkena najis. Ketujuh, boleh kita mengusap sepatu ataupun kaos kaki yang sobek. Kedelapan, kebolehan mengusap sepatu dan kaos kaki ini dianggap batal karena 3 sebab berikut ini. Pertama, teralaminya hadas besar yang menyebabkan kita wajib mandi seperti junub dan lain-lain. Kedua, bila kita melepaskan sepatu atau kaos kaki yang sedang kita pakai. Ketiga, bila sudah habis batasan waktu dibolehkannya mengusap sepatu atau kaos kaki tersebut.
Arti mandi menurut istilah syar'i adalah menggunakan air ke seluruh badan dengan cara-cara khusus seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ayat yang mewajibkan mandi di saat kita junub adalah A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kamu junub, maka bersucilah. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina su'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Apabila seorang suami duduk di antara keempat anggota badan istrinya, lalu dia menggaulinya, maka wajiblah atas orang itu mandi. Jadi bila seseorang meratakan air ke seluruh tubuhnya, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tanpa ada satu bagian tubuh pun yang terlewat, maka orang itu sudah dianggap mandi dan dianggap suci dari junubnya, bagaimanapun cara dia meratakan air ke seluruh tubuhnya tersebut. Namun apabila kita ingin mandi sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau telah mencontohkan tata cara mandi sebagai berikut. Pertama, tetapkan niat dalam hati bahwa dirinya mau mandi tanpa harus diucapkan dengan lisan. Setelah itu cucilah kedua tangan sampai 2 pergelangan. Lalu tuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Lalu cucilah faraj dengan tangan kiri sampai bersih. Setelah itu berwuduklah. Dimulai dari berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar 3 kali. Lalu mencuci wajah 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan sampai sikut 3 kali, lalu tangan kiri sampai sikut 3 kali, kemudian mengusap rambut dan kepalanya serta kedua daun telinga hanya 1 kali. Sampai di sini kita tidak melanjutkan kepada mencuci kedua kaki, karena kedua kaki diakhirkan seusai mandi. Kemudian basahi tangan kita, kemudian masukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut serta membasahi rambut sampai merata. Setelah itu guyurkan air ke atas kepala 3 kali guyuran. Kemudian ratakanlah air ke seluruh tubuh. Setelah rata, barulah mencuci kedua kaki 3 kali. Dibolehkan memakai sabun atau wangi-wangian di tengah-tengah guyuran air ke badan. Setelah mandi,
dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan kain yang telah diberi minyak wangi, lalu diusapkan ke bekas darah yang ada pada kemaluannya hingga hilang baunya, meskipun wanita itu sedang berkabung ditinggal kematian suaminya. Tata cara mandi tersebut didasarkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ightasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadih thumma ghasala rijlaihi. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari janabat, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke arah tangan kiri dan mencuci farajnya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangan ke pangkal rambut. Kemudian beliau mengguyurkan air ke atas kepalanya 3 kali guyuran. Kemudian beliau meratakan air ke seluruh jasadnya. Setelah itu beliau mencuci kedua kakinya. Adapun hal-hal yang menyebabkan diwajibkannya mandi adalah: pertama, keluarnya air mani dengan syahwat, baik karena jima, mimpi basah, onani, ataupun masturbasi. Kedua, bertemunya 2 kemaluan antara pria dan wanita sekalipun tidak menyebabkan keluarnya air mani. Ketiga, habisnya masa haid ataupun nifas bagi para wanita yang mengalaminya. Dibolehkan memakai sabun atau wangi-wangian di tengah-tengah guyuran air ke badan. Setelah mandi, dianjurkan bagi para wanita untuk menggunakan kain yang telah diberi minyak wangi, lalu diusapkan ke bekas darah yang ada pada kemaluannya hingga hilang baunya, meskipun wanita itu sedang berkabung ditinggal kematian suaminya. Disunnahkan mandi pada waktu-waktu berikut ini. Pertama, ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kedua, pada hari Arafah. Ketiga, ketika hendak ihram, baik untuk umrah maupun untuk haji. Keempat, sebelum memasuki kota Mekah. Kelima, ketika hendak mengulangi jima atau menggauli istri. Keenam, setelah memandikan mayat. Ketujuh, setelah menguburkan orang musyrik. Kedelapan, setelah sadar dari gila atau pingsan. Kesembilan, setelah dibekam. Dan yang ke-10, seorang wanita yang mengalami istihadhah, dia disunnahkan mandi setiap akan sholat atau ketika akan menjamak antara 2 sholat.
Ke-11, mandi untuk sholat Jumat, kecuali bagi orang yang badannya bau dan berkeringat sehingga mengganggu orang-orang yang sholat di sekitarnya, juga para malaikat. Maka bagi orang yang seperti itu, mandi Jumat menjadi wajib baginya. Ke-12, orang kafir atau orang yang pernah murtad kemudian masuk Islam. Makna tayamum menurut istilah syar'i adalah mashul wajhi wal yadaini bisu'idin ala wajhin makhsusin. Tayamum artinya mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah yang bersih dengan cara-cara tertentu yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil tentang disyariatkannya tayamum adalah falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lalu kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, lalu usaplah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan tanah tersebut. Adapun tata cara tayamum yang disyariatkan adalah sebagai berikut. Pertama, tetapkan niat di dalam hati bahwa diri kita akan bertayamum tanpa diucapkan secara lisan. Setelah itu, ucapkan bismillah. Lalu tepukanlah kedua telapak tangan kita ke tanah 1 kali tepukan. Lalu usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dan telapak tangan kanan ke tangan kiri, lalu langsung mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah kita. Ini didasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma fatamarragtu fi as-sa'id kama tatamarragu ad-daba thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakartu lahu dhalik faqala innama yakfika an taqula biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda darbatan wahidatan thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamin wa dhahira kaffayhi wa wajhahu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Muslim. Kata Ammar, aku diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Lalu aku junub dan tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya binatang. Setelah itu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepadanya. Lalu beliau berkata, sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah 1 kali tepukan. Kemudian beliau mengusapkan tangan kiri ke tangan kanan dan mengusapkan punggung tangan masing-masing oleh telapak tangan yang lainnya. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Boleh juga meniup kedua telapak tangan setelah ditepukan ke tanah sebelum diusapkan, dan mendahulukan mengusap wajah sebelum kedua tangan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari,
wa daraba bikafaihi al-ardh wa nafakha fihima thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi, dan beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu beliau meniup kedua telapak tangannya tersebut, kemudian mengusapkan kedua tangan ke wajahnya dan ke kedua tangannya oleh tangan yang lainnya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal tayamum. Pertama, tayamum dilakukan hanya dengan satu kali tepukan ke tanah untuk 2 usapan. Kedua, ketika mengusap tangan hanya dilakukan sampai pergelangan dan bukan sampai sikut. Ketiga, tayamum berfungsi sebagai pengganti wudhu sekaligus pengganti mandi dari junub ataupun haid ataupun nifas, dan masa berlaku tayamum sama dengan masa berlaku wudhu dan mandi. Artinya tayamum bisa dilakukan untuk berkali-kali sholat selama tayamumnya tidak batal oleh hal-hal yang membatalkannya seperti pada wudhu. Kelima, tayamum dibolehkan bagi orang-orang yang keadaannya sebagai berikut. Pertama, orang yang tidak mendapatkan air. Kedua, orang yang memiliki air dengan jumlah yang amat terbatas, yang apabila dia gunakan air tersebut untuk berwudu, dikhawatirkan dia akan mengalami kehausan atau kepayahan. Ketiga, orang yang memiliki air, tetapi air tersebut sangat dingin, sehingga apabila dia berwudu atau mandi dengan air tersebut akan membahayakan dirinya, sementara dia tidak mampu untuk memanaskan air tersebut terlebih dahulu. Keempat, orang yang memiliki luka yang apabila terkena air lukanya akan semakin parah atau akan lama sembuhnya. Kelima, orang yang sulit memperoleh air karena terhalang oleh adanya musuh, kebakaran, pencuri, atau yang lainnya, sementara dia khawatir terhadap keselamatan diri, harta, atau kehormatannya bila dia memaksakan diri mengambil air tersebut. Mengusap kedua tangan sampai siku. Menepukkan kedua tangan ke tanah 2 kali. Bersuci yang sudah kita lakukan baik dengan cara berwudu dan tayamum bisa batal dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, buang air besar dan buang air kecil. Kedua, membuang angin. Ketiga, melakukan hubungan suami istri. Keempat, keluar madhi ataupun mani. Kelima, tidur nyenyak. Keenam, makan daging unta. Dan yang ketujuh, keluar darah istihadhah atau darah haid ataupun darah nifas. Ikhwati fillah azakumullah, telah kami sajikan kepada Anda
peragaan tentang tata cara bersuci yang benar, baik berwudu, mandi, ataupun tayamum. Kami berharap penyajian kami ini bisa memberikan gambaran yang jelas kepada Anda tentang bagaimana tata cara bersuci yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selamat mengamalkan.